Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufa Mahera dengan NIM 2002110131. Saya seorang mahasiswi jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bimaterai untuk memenuhi tugas akhir ujian saya dengan MK Administrasi Perpajakan dengan Ibu Risna Dewi SSOS MSP. Bimaterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan sebagai perbandingan dalam Restatement of Contract dari Amerika Law. Institut ditegaskan bahwa kata kontrak atau perjanjian mengandung makna adanya perbuatan yang diciptakan hubungan hukum di antara para pihak. Jika perbuatan dinyatakan dalam suatu tulisan, maka itulah yang merupakan bukti dari perbuatan hukum. Selanjutnya, dokumen yang dikenakan bimaterai. A. Surat perjanjian dalam surat-surat lainnya, atau surat kuasa dan surat hibah dan surat pernyataan yang dibuat untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Selanjutnya B. Akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang selanjutnya C. Akta-akta yang dibuat oleh pejabat, pembuat akta tanah PPAT termasuk rangkap-rangkapnya. Selanjutnya D. Surat yang memuat jumlah uang dari 250.000 yang menyebut penerimaan uang yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Selanjutnya ada E. Surat berharga seperti wesel atau promoses dan aksep yang berharga nominalnya lebih dari Rp250.000. Selanjutnya ada F. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu seperti surat-surat biasa dan surat-surat ke rumah atau tanggaan. Selanjutnya yang bukan objek bimaterai berupa 1. Surat penyimpanan barang. Yang kedua, konsumen. Yang ketiga, surat angkutan penumpang dan barang. Yang keempat, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagai yang dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C. Yang kelima, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. Yang keenam, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. Yang ketujuh, surat-surat lainnya yang dapat dimaksud dengan surat-surat sebagai mana dimaksud dalam huruf A sampai huruf F. Ada pula B. Segala bentuk ijazah. C. Terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. D. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintahan daerah, dan bank. E. Kualitasis untuk semua jenis pajak dan untuk pemerintahan lainnya yang dapat disamakan dengan itu khas negara, pas pemerintahan daerah, dan bank. V. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan integrasi organisasi. G. Dokumen yang menyebutkan tabungan atau pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. H. Surat gadai yang diberikan oleh penyusahan jabatan pegadaian. I. Tanda berbagian keuntungan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Subjek pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dari dokumen kecuali pihak-pihak yang bersangkutan penentuan hal lain. Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kwitansi bimaterai terutang oleh penerima kwitansi. Dalam hal dokumen dibuat oleh dua orang pihak atau lebih, misal surat perjanjian bawah tangan, maka masing-masing pihak terbuat bimaterai. Tarif dan pelunasan tarif bimaterai yang berlaku saat ini 3 juta dan 6 juta yang disesuaikan dengan nilai dokumen dan penggunaan dokumen. Bendahara dapat melunasi bimaterai atas dokumen dengan cara sebagai berikut. Yang 1. Menggunakan benda materai, yaitu dengan menggunakan materai tempel atau menggunakan kertas materai. Yang kedua, membubuhkan tanda bimaterai lunas dengan mesin teraan materai. Yang ketiga, membubuhkan tanda bimaterai lunas dengan teknologi pencetakan. Yang empat, membubuhkan tanda bimaterai lunas dengan sistem komputasi materai 600 digunakan untuk dokumen yang nilainya dari
sejuta seperti surat perjanjian, akte pembuatan tanah, akte notaris, dan berbagai jenis dokumen lainnya. Sedangkan untuk dokumen yang nilainya berada pada rendah lebih dari 250 dan kurang dari sejuta, maka akan menggunakan materai 3000. Untuk dokumen yang nilai kurang dari 250 tidak akan dikenai materai. Kadaluarsa penting karena terkait dengan kapasitas hukum, yakni kapan hutang pajak berakhir dan tidak dapat ditagih lagi. Pasal 12 UBM kewajiban pemenuhan bimaterai dan sanksi administrasi yang terhutang akan kadaluarsa setelah lampau 5 tahun terhitung sejak tanggal dokumen dibuat berdasarkan peraturan materi keuangan PMK nomor 151 tentang penetapan pemungutan bimaterai dan tata cara pemungutan, penyotoran, dan laporan bimaterai. Jelaskan bahwa pemungutan bimaterai wajib menyetorkan bimaterai ke kas negara dan melaporkan pemungutan dan penyotoran bimaterai ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Untuk penyotoran bimaterai ke kas negara atas bimaterai yang dipungut untuk setiap masa pajaknya harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan setelah akhir masa pajak. Cukup sekian pemateri saya hari ini. Saya minta maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.